Mimiles mengklaim pemirsa jika mereka merupakan aplikasi periklanan yang memadukan 3 jenis bisnis, yakni advertising, marketplace, dan juga traveling. Mereka memanfaatkan aplikasi mereka dengan menjual iklan atau AdSense yang dibeli oleh para member. Mungkinkah bisnis ini menjanjikan dan bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Kita akan membahasnya dengan Ono W. Purbo, pengamat IT yang telah hadir di studio. Mas Ono, selamat sore Mas. Selamat sore. Mas, kita akan melihat terlebih dahulu dari model bisnisnya. Dia menjual AdSense dan dia juga setengah MLM begitu dengan Ponzi, skema Ponzi itu yang mengumpulkan dana secara berjejaring, member get member begitu. Dari sini, fakta ini, apa saja kesalahan dari Mimiles ini menurut Anda, dari kacamata Anda, Mas? Ada dua hal tadi ya, AdSense sama penipuan. Kalau penipuan itu jelas salah banget, tapi kalau dari dunia, ya saya backgroundnya kan hacking segala macam. Di dunia ini biasanya, di dunia underground itu kita namanya social engineering. Dan tekniknya memang menipu. Dan kelihatannya kayak benar, terus Meyakinkan banget, dapat duit, terus sananya ketipu. Dan ini tekniknya banyak banget sih, teknik nipunya banyak banget. Salah satunya tadi kan orang investasi dapat top up apa, dapat reward apa, padahal duitnya diambil di sininya. Itu kalau yang ini nipu, itu jelas-jelas nipu sih. Ini jelas-jelas nipu dengan skema seperti ini. Yang satu lagi yang AdSense, ini beda nih tekniknya. Kalau yang AdSense dia dapat duit dari iklan, share iklannya Google. Jadi tekniknya kan orang diminta supaya ngeklik, terus dapat karena diklik nanti Google ngasih duit ke si Mimilesnya ini. Jujur saya juga YouTuber, jadi saya juga dapat duit dari AdSense juga sih. Tapi kan YouTube, kan caranya nggak maksa orang buat ngeklik. Oke, ini menarik dikarenakan berdasarkan yang kita tahu dari penyelidikan kepolisian dan juga dari media massa bahwa setiap member harus login minimal 1 hari sekali. Kemudian 1 hari sekali itu setelah login mereka minimal harus membaca atau membuka 30 iklan, Mas. Di situ ada 264.000, ini jadi platform tersendiri. Satu orang harus melihat 30 iklan. Tapi minimal per hari. Iklannya kan di platformnya dia itu. Betul. Duitnya share. Jadi Google akan share revenue sih. Memang iklannya bukan dari dia, iklannya dari tempat lain. Karena diklik dia dapat share revenue dari Google-nya. Jadi si Google sih ngelihatnya sih sah-sah aja. Cuman yang kurang ajar kan dia maksa orang buat login dan ngeklik. Kenapa dia maksa orang login dan ngeklik? Karena Google akan nge-trace ini yang ngeklik ini robot atau manusia. Kalau manusia duitnya dikasih. Kalau robot nanti Google akan take down si Mimiles ini supaya nggak dikasih duit. Oke. Karena Google pinter juga. Terbukti yang ngeklik adalah manusia. Jadi sebenarnya datang. Seberapa besar dari AdSense itu, dari jumlah klik yang diperoleh suatu platform, suatu situs, suatu channel YouTube gitu, seberapa gede sih Mas duitnya? Saya kalau dari platform saya nggak tahu ya, karena saya lebih ke arah YouTuber. Saya punya YouTube sendiri sih. Ini kayaknya cerah duitnya banyak nih Mas Ono. Enggak. Jadi gini ceritanya. Kalau semakin tinggi, kan saya lebih ke arah ilmu, misalnya teknik hacking atau teknik apa segala macam. Ini saya subscribernya cuma 20-an. Karena semakin tinggi ilmu, semakin sedikit yang subscribe. 20.000. 20.000, sorry. Iya. Kalau tahu aja. Jadi 20.000 itu dikit. Jadi kira-kira duitnya akan sejumlah subscriber lah kira-kira. Jadi saya dengan 20.000 itu saya dapatnya cuma sekitar 50 sampai 50-an ribu lah sebulan. Oke. Tapi itu belum termasuk misalnya ada iklan atau ada endorsement produk dalam situ ya Mas? Iya kebetulan saya nggak endorse sih, jadi ya segitu doang. Kalau misalnya untuk itu YouTube Mas, kalau misalnya Google dengan jumlah anggota 264.000, ini seluruh Indonesia dan hanya dalam waktu 8 bulan, bayangkan 8 bulan bisa merekrut sebanyak itu, dan kalau misalnya tidak di stop oleh polisi pasti juga akan bergerak. Kira-kira dari AdSense Google seberapa banyak yang dihasilkan Mas? Oke, saya kan 20.000 itu sebulan ya. Sebulan 20.000 jadi duitnya sekitar segitu. Itu mereka ngekliknya paling 1-2 klik per bulan. Jadi saya sih upload videonya sih cukup aktif. Nah itu paling puluhan ribu klik per bulannya itu ya. Nah kalau mereka tadi berapa? 264.000 member harus login 1 kali minimal tiap hari. Gede sih, ratusan ribu kan per hari. Per hari ya. Ya kalau sebulannya misalnya kali 10 kalinya itu. Jadi kan misalnya jadi juta tuh. Jadi ordernya jutaan sih, sampai puluhan juta sebulan duitnya. Baik.
Kenapa menurut Anda banyak public figure yang terseret dalam kasus ini, Mas? Entah sebagai endorser, entah sebagai member, Mas? Pada dasarnya kan ini teknik social engineering, nipu. Jadi dibikin kesan bahwa ini legitimate, ini sah segala macam, ini bener bisnisnya, ya orang-orang ini kan jadi oke. Teryakinkan, ya udah ikut mendukung. Tanpa mereka tidak tahu terlebih dahulu apa sebenarnya. Harusnya kan dicek, kalau yang benar sih harusnya dicek dulu sih. Cuman kalau ngomongnya bagus kan ya oke, wah bagus bener nih kayaknya. Tapi mana ada sih orang naruh duit 5 juta dapat Avanza gitu kan? Iya. Itu kan udah nggak masuk akal sih. Kemarin polisi dari Polda Jatim mengatakan bahwa ada memang banyak, Mas, yang tidak melapor dan tidak merasa sebagai korban karena mungkin yang dia store adalah 1 juta, 2 juta. Tapi ada juga di Lampung yang menyetor 900 juta tidak mendapatkan apa-apa. Padahal seharusnya nyetor 100 juta saja dapat Lamborghini, Mas. Ini 900 juta tidak apa-apa. Artinya apakah mereka sebenarnya ya udah saling gali lubang tutup lubang begitu saja model top up-nya, Mas. Misalnya mereka mendapatkan hadiah, mendapatkan reward dari anggota yang lain, tapi ternyata mengorbankan anggota yang lain pula. Kalau ini bukan itu aja, maksudnya kecenderungan orang. Ya, teman-teman saya juga kecenderungannya kayak gitu ya. Kalau kita hilang sampai sejutaan, kadang-kadang kita diam sih emang. Jadi bukan masalah gali lubang tutup lubang sih. Memang dalam prosesnya akan terjadi proses gali lubang tutup lubang. Cuman yang kita yang kegali lubangnya ini, yang kehilangan duit 1 juta, 2 juta, kadang-kadang kita ya udahlah. Kalau saya udah mulai teriak sih. Tapi itu maksudnya yang kehilangan 1 juta, 2 juta mereka tidak akan menganggap, tapi yang kehilangan besar baru mereka akan berteriak. Ada tidak, Mas, di luar sana yang model bisnisnya sama seperti Mimiles ini, tapi sukses juga? Kayak yang saya tahu bukan yang kayak Mimiles ya. Jadi ada, kita di dunia online kan ada yang uang digital segala macam kayak Bitcoin, cryptocurrency segala macam. Ada yang legitimate kayak Bitcoin, legitimate banget. Tapi tetap duitnya lagi turun sih. Gue udah kehilangan 2 juta sih. Oke. Ada juga yang? Jadi tekniknya mereka adalah gini, saya bikin uang digital nih. Oke. Silahkan beli sekarang, kayak kalau di dunia saham namanya IPO kan. Kita beli saham, ini kan beli duit digital. Harapannya nih harga duitnya naik nantinya. Jadi kita beli misalnya 1 juta, nanti di lain waktu bisa 100 juta nilainya. Nah, tapi kan kalau itu kan yang bener, kejadiannya banyak yang ini IPO, bukan IPO sih, ICO dia bilangnya. Coin, ya. Initial coin offering. Nah, kita beli, taruh duit 100 juta, nanti harapannya bisa 1 miliar, kejadiannya hilang. Baik, artinya sebenarnya investasi-investasi bodong semacam ini ada. Dan masyarakat harus berhati-hati terkait dengan hal itu. Saya akan tanyakan terkait dengan reward yang ditawarkan dengan kita top up misalnya 1 juta dapat motor, 8,4 juta dapat Pajero, itu menurut Anda seberapa tidak masuk akal dan kenapa orang percaya, Mas? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Nah, yang miris dari kasus Mimiles ini adalah pendirinya yang biasa disebut dengan Sanjay itu yang saat ini sudah menjadi tersangka, Mas. Ada kasus serupa di tahun 2015. Kemarin kami juga sudah mengkonfirmasi ini ke Polda Jatim, juru bicara Polda Jatim mengatakan bahwa dulu di tahun 2015 ini ditangani oleh Polda Metro Jaya kasus ini. Ketika jualannya adalah, platformnya adalah pakai bungkus sabun. Bukan aplikasi. Bukan aplikasi, lebih less sophisticated, bungkus sabun. Top up 1 juta, produk Anda akan diiklankan di 50 juta bungkus sabun yang terjual. Selain itu, Anda juga akan perharinya mendapatkan fee dari penjualan sabun sebanyak 200.000. Ini sama-sama menggunakan media iklan. Kalau tadi Mimiles mengaku dia adalah aplikasi iklan, bungkus sabun pun juga aplikasi, juga platform iklan, media iklan begitu. Memangnya media-media iklan ini banyak, Mas, dijual untuk menggait uang dari nasabah? Kalau teman-teman yang bikin aplikasi di Android, mereka memang bisa dicontreng. Mau nggak jadi media iklan tadi? Jadi iya, tapi bukan bilang saya media iklan, bukan. Saya bikin aplikasi, nanti kalau orang make akan keluar iklan dan saya akan dapat duit dari iklan itu. Tapi dia nggak minta nasabah iklan ya. Yang cari nasabah iklannya Google sih.
Google ya. Teman-teman Google yang cari iklannya. Jadi sebenarnya kalau platformnya sih Google. Berarti jualan platform untuk Google masukin iklan karena punya member di situ atau punya anggota di situ ya. Karena kita punya user yang pakai aplikasi, nanti kita allow Google buat iklanin di situ, nanti kita sharing duit dari Google tadi. Ini model-model YouTuber, model-model Instagramer seperti Android, itu kan. kayak gitu modelnya. Jadi kita bukan jadi Google-nya gitu. Oke. Tapi ini adalah ini dia jadi Google. Jadi Google yang menawarkan space untuk beriklan masing-masing anggotanya, Mas. Jarang banget sih. Jarang banget. Soalnya itu hanya bisa terjadi kalau kita punya masa gede. Kayak TV kan punya masa gede. TV bisa jadi platform iklan banget kan. Betul. Karena punya masa masanya besar, kalau kita nggak punya masa gede, kita mendingan nempel sama yang punya iklan tadi. Jadi kalau saya cenderungnya gitu. Saya kan bikin video, teman-teman bikin aplikasi, kita nempel di YouTube, di Android, segala macam. Dengan adanya Anda kan tadi mengatakan seperti Bitcoin dan sebagainya, itu Anda juga investasi di situ. Nah ini dengan melihat reward yang ditawarkan. Top up 1 juta dapat motor, 8,4 juta dapat Pajero, 100 juta dapat Lamborghini, begitu. Seberapa ini tidak masuk akal dan adakah dari model bisnis ini yang diuntungkan dan yang dirugikan? Jadi kalau kita orang normal pasti nggak masuk akal. Cuman kalau orang yang udah gelap mata kan lihat, waduh, taruh duit 1 juta dapat apa gitu, dapat sepeda motor. Iya, dia taruh duit pasti. Dan saya tahu sih banyak orang yang langsung matanya ketutup jadi buta karena ngeliat itu doang. Akalnya langsung nggak dipakai sih. Jadi orang nggak tahu kenapa orang Indonesia bisa kayak gitu. Nggak bingung. Padahal kalau kita pakai logika normal udah nggak mungkin. Jadi itu satu. Jadi nggak masuk akal. Yang kedua tadi apa tuh? Lupa saya. Yang kedua adalah terkait dengan siapa adakah yang dirugikan dan yang diuntungkan dengan model investasi seperti ini? Ya pasti ya, akhirnya gali lubang tutup lubang kan si platformnya mau nggak mau gali lubang tutup lubang. Dia harus ngasih Avanza atau motor ke sini, dia gali lubang sebelah sini, ya udah. Yang ini emang lubangnya ketutup, tapi yang ini kan bolong banget, duitnya hilang habis. Tapi duitnya nggak habis sih, duitnya dia banyak banget. Tapi orang kok percaya sih, saya heran. Ini yang kalau kemarin kami berbicara dengan Cassandra yang dikarenakan yaitu orang lebih fokus pada rewardnya dibanding pada platform iklan manfaat. Akhirnya logikanya dihilangin gara-gara reward tadi sih, nutupin logika. Mas, kalau misalnya di dunia digital seperti ini dan juga sosial media seperti sekarang itu, apa tips Anda agar kita berinvestasi dengan aman? Platform seperti apa yang bisa dipercaya? Model bisnis apa sih yang bisa kita andalkan? Sebetulnya sederhana banget. Kalau kita yang di lapangan banget, kita akan dengerin viralnya orang, obrolan orang. Kan kalau orang sukses pasti cerita, saya berhasil nih jadi YouTuber, saya berhasil nih jualan online, di toko-toko online, caranya cuma gini doang. Ya udah ikutin yang pasti selamat aja deh. Paling sederhana sih jual online ya, di toko online segala macam. YouTuber lebih susah soalnya, kita harus banyak tahan napas dulu. Saya tahan napasnya 2 tahun dulu nih, nggak punya duit. Ya? Bikin konten, terus baru udah gitu mulai duit sekarang cuma 50.000 perak juga. Jadi masih tahan napas sih kategorinya. Tapi kalau jualan online masih lebih cepat duitnya sih. Oke. Mas Ono, ini juga ada fakta menarik. Kemarin kami juga hadirkan di Prime Talk, kami hadirkan salah satu korban. Kenapa saya pakai tanda kutip? Karena dia korban tapi tidak merasa menjadi korban. Kebanyakan kayak begitu. Yeah. Persis seperti Anda sampaikan, dia top up 1 juta, tapi dia merasa ya itu adalah konsekuensi dari dia bisa beriklan ke 264 ribu member yang lain begitu. Apa pendapat Anda bagi mereka yang sebenarnya adalah korban, kategorinya korban tapi merasa tidak menjadi korban? Intinya sederhana aja, coba diaudit deh. Itu bener gak tuh iklannya nyebar ke 200 sekian ribu tadi. Soalnya saya nggak yakin itu nyebar dan kayak gitu kan susah ngauditnya nih. Kecuali kalau kita emang auditor dan kita bisa penetrasi ke log, ke catatan di server segala macam, kita bisa ngaudit. Tapi orang biasa kan cuma percaya apa omongan si platform. Ini duitnya sudah disebarin jadi iklan ke sini loh. Tapi emang udah diaudit kan kagak. Jadi saran saya, udah deh. Jangan percaya langsung. Mendingan dengerin obrolan orang-orang di lapangan ini. Yang sukses yang mana gitu. Kalau saya cenderungnya kayak gitu. Suara public figure arguably sangat didengarkan oleh masyarakat, Mas. Sialnya itu. Dan mereka kadang-kadang juga tidak memfilter apakah ini benar atau tidak. Benar. Saran Anda untuk public figure sebelum menjadi endorser untuk suatu produk apa, Mas Ono? Yang kalau secara manajer
prosedural sih harusnya ngaudit yang benar. Kan ini proses auditor, cek and recheck dulu, ini benar apa kagak. Cuman ya kadang-kadang mereka nggak dengerin dari audit pihak ketiga ya, langsung dari si ownernya, oh bagus gini. Padahal kan ini belum tentu benar nih omongannya. Biasanya kalau saya selalu lihat pihak ketiga atau obrolan di media sosial. Nah masalahnya obrolan soal minimalis ini adalah soal pejabat yang dapat mobil, soal orang yang dapat motor, sehingga itu bisa tertutup begitu. Tertutup emang. Bagaimana bisa memahami di saat apa yang dia ragukan terjawab dengan bukti-bukti bahwa reward ini memang ada? Akhirnya kepaksa kita harus pakai akal sehat ya. Ini rewardnya segini gede, mungkin apa kagak sih? Orang hitung-hitungan blown aja, duit 5 juta, sekian orang, emang bisa dapat Avanza kan kayak gitu. Akhirnya kepaksa kita pakai akal sehat, karena kita tidak bisa akses ke informasi yang bisa diaudit tadi. Oke. Ya, kita pol di situ sementara. Baik, artinya selain kita berhati-hati dan juga lebih kritis, kita juga pakai akal sehat, Mas. Dan dengerin Metro TV. Metro TV. Oke, Mas Ono W. Purbo, pengamat IT. Terima kasih telah berbagi bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas.